Selamat hari Sabat, selamat pagi, atau mungkin selamat petang, atau selamat malam, atau karena Anda bisa saja menyaksikan ini bukan dari Amerika, mungkin dari Indonesia, atau dari tempat-tempat lain. Tapi kami dari Colorado Indonesian American SDA Church mengucapkan selamat hari Sabat. Nama saya Berry Manembu. Saya bukan pendeta, saya bukan pengkhotbah. Saya kebetulan cuma diminta membawakan renungan pada hari Sabat ini. Dan saya akan membahas tentu saja seperti saudara-saudara mungkin prediksi atau sudah mulai terbiasa ya. Belakangan ini khotbah-khotbah itu kebanyakan adalah mengenai COVID-19 atau coronavirus. Karena tak terasa memang inilah dunia yang saat ini kita jalani ya, dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dunia yang serba baru kalau menurut saya ya. Dan tidak terasa sudah 1 bulan kita bergelut dengan COVID-19 ini. Ada yang semua pasti kena imbasnya. Ada malah mungkin yang sedang berjuang melawan virus ini, atau mungkin ada anggota keluarga, atau mungkin ada teman, sahabat, kenalan. Biarpun kita nggak terkena imbas langsung, tapi dampak tidak langsung terus tentu saja kita rasakan ya. Anak-anak terpaksa online school, nggak bisa pergi sekolah. Banyak orang juga yang terpaksa kerja dari rumah. Ada yang kena dampak juga secara ekonomi tentu saja. Banyak yang harus file unemployment. Banyak hal-hal yang sekali lagi seperti tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi itulah yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Seperti saya bilang, sudah sebulan saya sendiri kerja di hospital. Saya pertama kali kami di brief soal ini, dan seperti kayak masih surreal ya istilahnya. Sampai kemudian dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat sendiri pasien, suspected pasien yang COVID dengan symptoms. Baru kemudian baru it hits me that ini benar-benar real, ini nggak main-main, saudara-saudara. Dan kebanyakan orang begitu memang. Pertama-tama reaksinya seperti kayak masa sih gitu kan. Sedangkan Presiden Trump sendiri, dia reaksi awalnya dia istilahnya dia downplay ya, istilahnya dia malah mungkin dianggap remeh, atau dianggap masa sih kita bisa kena, ini kan cuman kasus lokal aja di Cina. Tapi ya buktinya akhirnya kena, dan dia terpaksa bereaksi. Banyak ketakutan, banyak kecemasan, kekhawatiran, dan ini wajar ya saudara-saudara. Sesuatu yang tidak pernah kita alami sebelumnya tiba-tiba kita alami. Dan manusia juga diberikan tentu saja kemampuan untuk adaptasi, kemampuan untuk adjust ya. Dan itulah yang kita bikin sekarang. Tidak bisa bertatap muka di gereja, kita gunakan fasilitas live streaming atau social media. Orang-orang sekarang lebih kemana-mana pakai mask. Orang-orang lebih banyak cuci tangan, dan sebagainya. Sesuatu yang boleh dikatakan tidak pernah atau jarang kita praktekkan, sekarang kita lakukan, saudara-saudara ya. Saya sendiri terus terang baru sekarang saya menyampaikan renungan atau berkhotbah lewat pakai kamera begini ya. But anyways, di saat-saat seperti ini, ketakutan orang membuat orang-orang kemudian banyak bertanya. Dan pertanyaannya macam-macam. Ada yang kemudian nonton YouTube channel atau mainstream media. Ada yang kemudian dengar-dengar, ini yang what we call conspiracy theories. Jangan-jangan ini virus katanya buatan Amerika, memang sengaja mereka bikin, bla 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 bla. Ada yang bilang, ini memang ada perusahaan yang evil katanya, yang membuat mereka rencana untuk kill all the elderly, makanya yang kebanyakan kena orang-orang tua ya. Wipe out the elderly population. Ada yang macam-macam lah teori-teorinya ya. Ada kemudian tentu saja yang menghubung-hubungkan dengan end time prophecy ya. Seperti kita tahu, ada yang malah bertanya. Saya sendiri ada teman kolega saya yang bilang, jangan-jangan ini sudah
ada hubungannya dengan buku Wahyu ya, atau jangan-jangan ini udah the plagues in mention in atau wabah yang ditulah yang disebutkan di Wahyu 15 atau Wahyu 15 dan Wahyu 16. By the way, the answer is no. Kita mungkin bisa bikin khusus Bible study untuk itu. But again, this is the beginning of yang dibilang di Matthew 24 itu ya, bahwa ini adalah the beginning of sorrow or the beginning of birth pain. Semakin lama kita akan melihat ini akan berjalan dengan cepat. Ini hanya salah satu baru awal, saudara-saudara. Anyways, bagaimana lagi reaksi orang yang lain? Ada yang langsung berusaha supaya nggak stres mungkin ya. Ada yang kemudian berusaha ya share yang positif aja di Facebook ya, jangan negatif. Memang kalau kita lihat news itu memang bikin depres ya. Saya sendiri kalau ada patient yang suspected atau even like regular patient, saya suka bilang ke mereka bahwa try not to watch the news, karena kebanyakan mereka gara-gara nonton itu malah depressed or malah anxious. Jadi saya bilang nonton aja yang acara-acara yang humor atau pokoknya yang jangan bikin mereka sampai jadi khawatir yang berlebihan. Anyways, karena itu tidak bagus buat kesehatan. Kita tahu sendiri bagaimana imun sistem kita, kalau kita takut atau kita cemas terus setiap saat, itu melemahkan imun sistem kita, membuat kita malah gampang kena virus dan termasuk COVID-19. Anyway, ada yang share jokes lah ya, berusaha, ada yang share teka-teki macam-macam ya, which is semua itu nggak ada salahnya, karena kita berusaha cheer up ya, kita berusaha untuk membuat jangan orang-orang jadi pada down. Tentu saja kita tahu General Conference lewat Pastor Ted Wilson juga udah menyarankan untuk membuat 100 Days of Prayer, which we've been doing that, berdoa berganti-gantian setiap keluarga. Dan saya sendiri berpandangan bahwa itu semua nggak ada salahnya kita bikin itu, saudara-saudara. Especially doa ya. Doa itu sangat powerful tool. But Ellen White pernah bilang, a prayerful man is also a man in action. Basically, kita bukan cuman dianjurkan untuk berdoa saja, tapi bertindak, saudara-saudara. Dan inilah barangkali garis besar dari renungan singkat saya ini ya, bahwa we need to be more proactive. We need to be doing even more. I mean, doing sermon online atau Bible study online, everything itu good. That's really good. It's highly recommended karena itu untuk our spiritual needs. But at the same time, there are also people with physical needs, with healing needs, with banyak sekali yang saudara-saudara yang kita bisa buat kepada mereka. Dan inilah yang juga dibilang oleh Pastor Ted Wilson ya, Ketua GC, bahwa in times like this, dia bilang we need to be pillars of faith and beacon of hope. Saya sendiri sama teman-teman kolega saya di tempat kerja, banyak antara mereka yang ya obviously harap-harap cemas ya, ketakutan setiap kali atau merasa nggak aman 100%. Apalagi kita di tempat kerja ya, seperti saudara-saudara sendiri di Amerika Serikat ini, kita kekurangan PPE ya, kekurangan gowns, kekurangan mask dan sebagainya. Jadi memang nggak ideal ya. Tapi saya selalu coba cheer them up. Saya selalu bilang, hey, we're gonna be alright. Pokoknya saya berusaha bikin supaya mereka nggak gampang patah semangat. Itu yang saya berusaha bikin di tempat kerja. We need to be a witness. So I also mentioned to the chaplain, yang direktur untuk chaplaincy di tempat kerja saya bilang sama dia, mungkin sudah saatnya kita coba bikin semacam doa pagi, karena saya pikir itu sangat beneficial, apalagi di saat seperti ini. Saya bilang doanya nggak perlu panjang-panjang, singkat aja, overhead, semua patient bisa dengar, semua staff bisa dengar.
itu akan sangat menguatkan. Saya kasih usul begitu. Dan dia bilang, that's a good idea katanya. Dia bilang itu memang mereka sudah pernah omongin katanya 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Tapi tidak di follow up. Tapi dia bilang dia janji dia akan coba bawa di meeting dengan leadership team, dengan CEO dan sebagainya. Dan kemarin saya ketemu dengan beliau, dengan Styler namanya. Dia bilang, wow Barry katanya, thank you for your suggestion, karena kita akhirnya akan bikin itu. Jadi dia senang sekali karena akhirnya we get a green light untuk dia akan setiap pagi dia akan kasih doa singkat yang mereka tadinya isunya bahwa itu akan bingung dengan code ya, dengan kalau di rumah sakit kita tahu sendiri kan, ada code ini atau ada pengumuman yang emergency, tapi mereka bisa akalin itu dengan IT juga involved. Intinya dia akan starting segera, kalau nggak salah mulai minggu depan mereka akan coba, mereka akan start itu untuk doa pagi, which is very good. Anyways, renungan saya pada saat ini berjudul Our Civic and Christian Duty. Our Civic and Christian Duty, atau dalam bahasa Indonesia adalah tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, tanggung jawab sipil dan tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Dan sebagai ini bahan khotbah saya tulis dalam bahasa Inggris, tapi saya akan coba bawakan dalam bahasa Indonesia, mungkin campur-campur sedikit ya. Ayat temanya saya ambil dari Matius 25 ayat 43. Inilah dikatakan di sini, saya baca dari New King James Version. I was a stranger and you did not take me in, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me. Okay, let us pray. Bapa di surga, kami kembali datang padamu ya Bapa. Kami meminta kehadiran Roh Kudus untuk menerangkan dan membuka hati pikiran kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara. Gunakan hamba-Mu hanya sebagai alat ya Bapa untuk menyampaikan firman ini. Biarlah apa yang hamba-Mu boleh bagikan itu semuanya sesuai dan hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan atas jawaban doa. Ampuni dosa begitu banyak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Baiklah. So, kita sepakat dulu ya bahwa sebagai orang Kristen kita punya duty. We have our responsibility to God and we have responsibility to man, to others. That's the cross, right? And itu basically yang yang terangkum dalam 10 hukum ya. 10 hukum. 4 hukum pertama adalah duty to God or responsibility to God. The other 6 yang di loh batu kedua itu adalah responsibility to each other ya. Dan Tuhan Yesus sendiri summarize dua tema ini atau dua loh batu ini sangat beautiful ya. Di Markus 12 ayat 30 sampai 31 dia bilang, mari kita baca Markus 12 ayat 30-31. Dia bilang, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. That is the first commandment. Jadi dia bilang itu hukum pertama. Summary-nya adalah apa? Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. And the second, like it, which is a same, having the same importance, is you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than it. Jadi kita harus apa katanya? Mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Pertanyaan sekarang, sebagai orang Kristen, apakah tanggung jawab kita terhadap sesama itu
sama, berkurang, atau malah harus lebih di saat pandemik seperti ini ya, di saat krisis seperti ini, di saat orang-orang butuh jawaban, butuh encouragement, butuh something yang real ya. Apakah kita harus benar-benar isolated? Apakah kita benar-benar harus total lockdown? Benar-benar mengurung diri? Atau kita harus lebih proaktif barangkali, atau justru menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Advent. Marilah kita lihat apa kata Alkitab dan apa kata sejarah ya. Saya senang baca sejarah, saudara-saudara, karena seperti kata Presiden Bung Karno ya, dalam salah satu pidatonya dia yang sangat terkenal, jas merah. Saya sering ulang-ulang ini, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Why we should never forget history. Dan kenapa we need to learn from history? Karena usually history teach us a lesson, right? Jadi dengan mempelajari sejarah kita bisa dapat sesuatu yang kita bisa apply pada saat sekarang. Karena biasanya sejarah itu suka berulang, saudara-saudara. Believe it or not, it's repetition sometimes. Anyway, saya coba baca-baca dan sebelum ini, saudara-saudara, sudah banyak terjadi epidemi, ya, wabah-wabah penyakit yang jumlahnya korban begitu banyak sudah beberapa kali terjadi. Ya, dalam catatan sejarah pada tahun 166 tahun 166 sebelum Masehi ya, before Christ, ada yang namanya Antonine Plague. Ini adalah saat dimana kerajaan Romawi itu sedang jaya-jayanya, saudara-saudara ya. Mereka lagi hebat-hebatnya ini. Ketika itu nama kaisarnya adalah Kaisar Lucius Verus. Kaisar ini mereka barusan pulang dari mengalahkan pasukan Parthian namanya, which is daerahnya itu adalah daerah teritori yang dulu bekas dikuasai oleh Alexander the Great, jenderal dari Yunani yang sangat terkenal ya, Alexander Agung wilayahnya. Jadi di sekitar daerah-daerah antara Afghanistan all the way dekat-dekat Turki. Mereka baru pulang menaklukkan orang-orang Parthian namanya. Tapi mereka pulang masuk ke Roma itu bukan cuma membawa pampasan perang, saudara-saudara. Mereka juga membawa infeksi, membawa penyakit basically, yang namanya Antonine Plague ini. Jadi ini terjadi sampai kurang lebih dua dekade, lebih dari 20-an tahun katanya. Dan ada sejarawan yang bilang ini 10%, bahkan ada yang bilang hampir 1/4 dari populasi Romawi, kerajaan Roma waktu itu binasa gara-gara wabah ini. Dan even the emperor himself, even Emperor Lucius Verus, dia juga meninggal. Termasuk wakilnya dia, yaitu Marcus Aurelius. Ini nama yang cukup populer juga ya. Marcus Aurelius, dia juga meninggal ketika itu, saudara-saudara. Dan bukan cuma itu, katanya pada tahun 189 ini ada satu sejarawan namanya Dio Cassius, dia bilang at least ada 2000 death dalam satu hari di kota Roma saja. Dan kita tahu waktu itu kota Roma adalah kota yang metropolis ya, ibu kota dari Romawi ketika itu, dan kota yang paling banyak penduduknya. Mungkin ibaratnya saat ini New York City ya, yang kita tahu memang paling banyak korban di Amerika. Jadi luar biasa, saudara-saudara, 2000 per day ya pernah mati. Tapi hebatnya, walaupun ini situasi yang sangat menakutkan, di sejarah mencatat bahwa justru orang-orang Kristen ini pamornya naik ketika itu, karena mereka lah yang kemudian merawat orang-orang sakit ini.
mereka merawat orang sakit, dan not only that, they said not only they care for the sick, katanya they also offer a spiritual model. Jadi mereka terangkan ke orang-orang bahwa ini orang-orang sakit bukan karena dewa-dewa yang sedang berperang kemudian orang-orang jadi korban. Itu kan kepercayaan orang-orang zaman dulu ya. Dewa-dewa banyak sekali dewa. Dewa inilah, dewa ini perang yang jadi korban manusia, ya kan? Tapi mereka bilang ini enggak, ini this is, orang Kristen ketika itu bilang this is the product of a sinful world, a battle between good and evil, setan dengan a loving God, basically. Itu tentang Antonin Plague. Kemudian ada juga yang lebih dahsyat lagi, ada yang namanya Plague of Cyprian. Jadi Cyprian ini nama seorang bishop ya, seorang pemuka agama waktu itu. Ini terjadi di sekitar abad ketiga. Jadi in between 250 to 71 AD. Plague of Syrian. Ini juga korbannya adalah terjadi di Mesir dan kerajaan Roma. Itu menurut catatan sejarah ini penyebabnya adalah either measles or smallpox. Smallpox. Yang kita tahu memang sangat menular sekali ya. Dan ketika itu tentu saja belum ada obatnya. Jadi sejarawan bilang katanya jutaan orang waktu itu binasa, meninggal, dan pernah tercatat dalam satu hari saja di Roma at least 5,000 victims katanya akibat wabah ini. Luar biasa. Dan waktu itu sama seperti wabah yang tadi, yang sebelumnya Antonin Plague, dibilang ini yang orang-orang Kristen justru yang ketika itu istilahnya dimusuhi ya, mereka malah berkembang, dibilang mereka malah multiply karena orang-orang Kristen balik lagi seperti yang dibilang di wabah yang Antonin Plague itu, mereka adalah merawat orang-orang sakit ini katanya. Dibilang Christians heedless of dangers took charge of the sick, attending to their every need. Essentially, this plague helped trigger the growth of Christianity. Jadi wabah ini justru membuat orang makin banyak yang convert ke Christianity, karena bukannya mereka kabur atau bukannya mereka justru yang inisiatif untuk merawat, menolong korban-korban. Luar biasa. Dan ini dicatat bukan cuma sejarawan Kristen ya, tapi kemudian orang-orang pagan, even orang-orang kafir sendiri mencatat bahwa wah ini hebat sekali orang-orang Kristen zaman dulu itu katanya. Emperor Julian yang jelas-jelas kafir, pagan, dia bilang dia sampai komplain katanya karena orang-orang Kristen ini they take care not only their the Christians, fellow Christians, but also the pagan people, the non-believers. Mereka juga take care, luar biasa. Dan ada sociologist and religious demographer namanya Rodney Stark, dia bilang waktu itu death rates, jadi angka kematian di kota-kota yang banyak orang Kristennya itu lebih sedikit, half, di compare dengan kota-kota yang lebih banyak orang kafir. Ini luar biasa ya, menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi orang-orang Kristen yang pada zaman dahulu itu. Di sini kita sudah mulai melihat ya, ada silver lining di sini, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa sejarah menunjukkan bagaimana the habit of sacrificial care happens throughout the history, like repeated ya. Tapi yang saya mau bagikan ini yang mungkin juga saya rasa saudara-saudara juga pernah dengar atau belakangan ini mungkin sudah mulai dimention juga, adalah bagaimana pengalaman dari Martin Luther ya. Saudara tahu sendiri dia tercatat sebagai salah satu sebagai tokoh reformasi ya, dan pada tahun 1527 bulan Agustus
di tempatnya dia itu, which is di Wittenberg, Germany, muncul yang namanya bubonic plague. Bubonic plague ini katanya luar biasa karena orang-orang tuh memang benar-benar kesakitan dan mereka nggak tahu bikin apa. Pokoknya orang tiba-tiba langsung high fever, terus kayak muncul boils, boils, bisul-bisul kali ya gitu ya. Terus langsung meninggal. Mereka nggak tahu ini penyebabnya apa, mereka nggak tahu mode of transmission, jadi terjangkitnya lewat apa, mereka nggak tahu. Pokoknya pem. Jadi ada yang bilang katanya, pokoknya deket-deket aja. Even the air katanya waktu itu, even cuman udara aja waktu itu kayak udah nggak sehat gitu. Luar biasa pokoknya. Dan pokoknya intinya adalah sebisa mungkin stay away from the sick. Jangan dekat-dekat orang sakit karena pasti kena tertular dan pasti akan mati. Nah, ketika itu semua orang di Wittenberg, semua orang yang dianjurkan untuk keluar, mengungsi istilahnya. John the Steadfast, nama elector di Saxony di Jerman waktu itu, dia kirim surat. Malah dia bukan kirim surat, dia bikin perintah ya, diinstruksikan kepada Martin Luther yang kita tahu waktu itu profesor di sana untuk okay, you need to get out, bring your family out gitu. Tapi Martin Luther dan beberapa koleganya, ada 2 chaplains waktu itu dan 1 koleganya namanya Bugenhagen. Mereka refuse to leave. They would rather stay. And then padahal waktu itu Martin Luther, istrinya Katarina lagi mengandung ya. Dan mereka membuka rumah mereka, saudara-saudara, untuk merawat korban dari bubonic plague ini. Luar biasa. Ketika itu keadaannya jauh lebih mengerikan, jauh lebih parah daripada COVID-19 sekarang ini, saudara-saudara. Semua orang kabur, semua orang tinggalkan kota-kota, kampung-kampung. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi udah sekarat dibiarin begitu aja. Toko-toko tutup. Even katanya dokter, mereka udah nggak berani lagi untuk treat patient. Clergyman atau para pendeta, imam-imam waktu itu biasa yang mereka bikin ritual-ritual buat orang sakit, mereka juga udah nggak mau. Jadi keputusan Martin Luther ini luar biasa, saudara-saudara. Dia memilih tinggal, dan even though of course risking his life and then his wife's life, his family at that time. Disinilah kemudian ada satu pendeta yang di kota lain namanya Reverend Johann Hess. Dia kirim surat kepada Martin Luther. Dia tanya, is it okay for a Christian to live? Intinya dia mau cari tahu di saat seperti itu boleh nggak mereka menyelamatkan diri, ya kan? Nah, Martin Luther kemudian menulis surat yang judulnya Whether One May Flee from a Deadly Plague. Jadi, apakah seseorang boleh menyingkir, kabur, menyelamatkan diri dari wabah yang mematikan, kira-kira ya. Di surat ini, nanti mungkin saya juga bisa post surat ini di Facebook atau di sosial media kita. Menarik sekali, saudara-saudara, apa yang dia tuliskan di sana. Tapi basically yang dia bilang di situ adalah he explained the importance of caring for our neighbor. Ya, dia ingatkan lagi bahwa we as Christian we have a duty untuk take care. Intinya kita nggak boleh begitu aja membiarkan orang-orang yang udah sekarat itu, katanya. Tapi at the same time dia juga tidak
mengkondem atau tidak mengutuk orang-orang yang berusaha kabur, berusaha menyelamatkan diri. Menurut dia itu juga tidak apa-apa, asal memang orang itu tidak ada di posisi di mana dia atau dia sudah membuat upaya-upaya sehingga waktu dia pergi ada orang lain yang bisa menggantikan fungsinya dia, gitu loh. Saya akan elaborate itu lebih lanjut, tapi basically Luther bilang bahwa it was not necessarily wrong to free from death, atau whether itu pestilence, wabah penyakit, atau death dari maut, sword, ya, seperti di Yeskiel 14 ayat 21. Karena bisa macam-macam kan, bisa datang lewat wabah, bisa datang lewat ancaman, penganiayaan, atau plot mau dibunuh. Dan dia kasih contoh bahwa sedangkan Raja Daud, katanya Raja Daud lari dari Saul waktu Saul mau bunuh kan. Begitu juga waktu anaknya Raja Daud, Absalom, mau bunuh dia juga kabur, menyingkir. Sama halnya dengan Abraham dan Sarah waktu itu, menyingkir ke Mesir. Dia kasih contoh Jacob and menyingkir dari Esau, right? Dia kasih contoh juga bagaimana Apostle Paulus yang waktu itu di Damaskus, ketika dia dikasih tahu bahwa ada yang mau bunuh dia menyingkir, turun pakai basket itu ya, keranjang, turun kabur. Tapi dia bilang, dia garis bawahi bahwa one's community and family responsibilities first must be considered. Jadi sebelum memutuskan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawab, dia bilang katanya, consider dulu apakah responsibility kita sudah terpenuhi atau belum. Dia bilang, in order to live, one was required to make sure his or her neighbors were cared for. Dia bilang, no one should dare leave his neighbor unless there are others who will take care of the sick in their stead and nurse them. We are bound to each other in such a way that no one may forsake the other in his distress, but is obliged to assist and help him as he himself would like to be helped. Jadi basically yang dia pakai itu adalah sebagaimana kita do unto others as you would have them do unto you, basically, right? Prinsip Alkitab lagi, bahwa sebagaimana kita mau ditolong oleh orang ketika kita sedang dalam kesesakan, ketika kita sedang dalam kepicikan, kesusahan, tentu kita juga harus melakukan hal sama kepada orang lain, katanya begitu. Dan waktu itu memang ada dua opini ya, waktu itu katanya. Yang ada opini pertama yang bilang, oh, udahlah, nak perlu lari dari wabah yang mematikan ini. Karena anyway, kita semua ini udah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, kita layak menerima hukuman Tuhan. Jadi, just katanya apanya? Just with a true and firm faith, just wait patiently. Kalau memang Tuhan mau hukum, katanya kan, lewat wabah. Kalau enggak, ya oke. Tapi buat orang-orang yang menganut opini ini, mereka bilang, if you run away, if you flee, if you berusaha menyingkir, kabur, itu artinya you're having a lack of faith, ya kan? Nggak percaya Tuhan berarti, karena kalian main kabur-kaburan begitu aja. Tapi opini yang kedua adalah, oh boleh kabur, especially if you don't have any, if you don't have any public position, meaning kalau Anda bukan bukan pejabat, bukan orang yang kerja di rumah sakit dan sebagainya, dan Anda silakan boleh flee, boleh kabur. Nah, Martin Luther sendiri ketika menanggapi opini ini, opini yang pertama ini, dia tidak serta-merta langsung bilang, oh itu salah. Tapi dia cuma ingatkan bahwa orang beda-beda ya. Orang Kristen ada yang strong in faith, dia bilang, ada juga yang weak in faith. In fact, dia bilang many are weak in faith. And then he said, one simply cannot place the same burden upon everyone. Dengan kata lain dia bilang, kita nggak bisa pukul rata, kita nggak bisa merata. Oke, semua orang harus stay, or semua orang harus
kabur karena orang punya faith beda-beda, dia bilang. Dan dia juga, Martin Luther kemudian mengquote dari Markus 16 ayat 15 sampai 18 ya. Sebelum which is wejangan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga waktu itu, yang bilang bahwa if person who believe in God and have strong faith, they can drink poison and suffer no harm. Itu janji Tuhan itu kepada murid-murid. Jadi dengan kata lain, one who has a weak faith probably would drink and then die. Jadi nggak bisa disamaratakan, dia bilang. Dan juga orang yang stay nggak boleh mempersalahkan orang yang kabur, yang mengungsi. Intinya dia bilang. Yang pasti dia bilang, while he emphasized that not everybody has a strong faith, dia bilang, and then dia quote dari Roma 15 ayat 1, Romans 15:1, that Christ doesn't want his weak ones to be abandoned. Dengan kata lain, orang yang kuat, either kuat secara rohani atau orang yang kuat secara badani, tidak boleh meninggalkan, mengabaikan orang yang lemah. Entah itu lemah secara rohani atau lemah secara badani. And then, dia bilang, it is the duty of the spiritual leaders to bear the weaknesses of those who are weak. Dia bilang begitu. Jadi Luther mengatakan bahwa orang-orang yang those who are engaged in a spiritual ministry, such as preachers and pastors, must likewise remain steadfast before the peril of death. Dia kemudian quote juga Yohanes 10 ayat 11. Dengan kata lain, kalau orang-orang yang ada khususnya pemimpin-pemimpin agama ya, mereka yang harus lebih kalau bisa yang harus lebih stay, kecuali memang dia bilang pengeksepsinya adalah kalau memang ada orang lain, if there enough minister or clergymen to do the job, then it's okay for them to leave. Kemudian dia kasih contoh juga, ada pengalaman yang juga mengatakan hal yang sama ya, bahwa dia namanya Saint Ignatius, dia left waktu itu, tapi ada orang yang menggantikan posisinya dia. Jadi tetap umat-umat itu tetap di handle ya, tetap ada yang minister to them, istilahnya dibilang begitu. Menarik sekali kalau seperti saya bilang tadi, kalau Anda baca surat yang beliau tulis itu, dia juga bilang jadi not only spiritual leaders but also public officials, seperti saya mention tadi. Jadi kayak orang-orang punya jabatan publik, mereka juga nggak bisa seenaknya kabur, dia bilang. They have their responsibility, of course. Dia bilang gitu. Same principle applies to other public servants, dia bilang. And then to everyone, to person, dia bilang, who stand in a relationship of service or duty toward one another. It's a really long letter. Dia jelaskan dengan detail why it's okay to flee, as long as you do not neglect your civic and Christian duties, responsibilities. And he also explained why it's commendable to stay. And aslinya dia bilang, wah bagus sekali kalau memang bisa tetap stay dan membantu seperti yang dia buat. Bukan cuma itu, saudara-saudara, dia juga bikin dia sampai list prayer ya, different prayer. Jadi kalau saudara terpaksa harus menyingkir, mengungsi, inilah doanya seperti begini, katanya. Dia tulis di situ. Tapi kalau saudara tergerak untuk stay dan membantu, doanya seperti ini, different prayers dia list di situ. Martin Luther juga di suratnya dia juga menekankan bagaimana pentingnya mengikuti anjuran pemerintah ya. Persis seperti anjuran dari yang kita bikin sekarang ya, dari guidelines dari CDC atau dari pemerintah, di WHO. Dia emphasize the importance of prevention. Jadi anjuran pemerintah menurut dia ya harus diikuti.
Jadi dia bilang orang harus minum obat, harus disinfect rumahnya, dibersihkan, and then avoid people and places. Jadi dia juga sarankan yang namanya social distancing ketika itu, supaya nggak menyebarkan penyakit. Dia bilang kecuali memang Anda harus keluar untuk menjalankan ministry, dia bilang begitu. Kalau memang Anda memang perlu untuk keluar demi untuk service untuk orang lain, then it's okay. Tapi nggak boleh keluar yang careless, yang asal-asal. Persis seperti yang dianjurkan pemerintah pada saat ini ya. Itu yang dituliskan panjang lebar oleh Martin Luther. Bagi saya sendiri, poin penting yang saya ingin bagikan, atau at least yang saya dapat dari Martin Luther adalah we can learn from Luther that we need to do the best that we can. Yeah, we need to do the best that we can while at the same time not neglecting our vertical responsibility and our horizontal responsibility, our duties to God and to others. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 25 ayat 43 ya. Di sini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang kemudian orang-orang kan bilang, loh Tuhan Yesus kenapa kenapa kita nggak boleh masuk? Kan ada yang boleh masuk, ada yang nggak boleh masuk di kerajaan. And then yang orang righteous katanya bilang, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? Ayat 37 dan 38. When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? Kemudian Yesus menjawab, kita semua familiar dengan passage ini ya. Yesus menjawab bahwa okay, memang bukan saya, tapi dia bilang, for when I was hungry, ini yang perempuan yang sebelumnya, pokoknya intinya itu yang saya bilang, kamu tidak kasih makan ketika saya hungry, kamu tidak kasih minum, dan kamu ketika saya sick, you did not visit me. Jadi orang ambil excuse ya, orang ambil excuse. Saya kira ini perempuan ini relevan sekali buat kita sekarang ini, karena this is the time for us to make religion practical ya. And it should be practical. Religion should be practical. Christianity should be practical. Kalau kita cuman but again, it's nothing wrong with that. But doing sermons, we study prophecy, we learn Daniel, Revelation, it's good, it's great. But at the same time, if we just do that and neglect service to others, then itu sama aja kita hypocrite, saudara-saudara. Itu sama aja kita, saudara-saudara pernah naik perahu atau kayak. Saya senang main kayak setiap kali saya pergi ke British Columbia ya, di Kanada, di Vancouver. Kalau saya visit, saya punya ipar di sana, saya selalu mampir main kayak, which is beautiful place. Dan di main kayak itu saudara harus punya 2 pedal, harus punya 2 dayung basically. Untuk maju saudara harus dayung dua-dua di dayung, kiri dan kanan. Kalau saudara hanya dayung salah satu aja, umpama yang kanan aja ya cuman muter-muter aja dia. Kayaknya cuma muter-muter kanan terus di tempat, nggak maju-maju. To move forward we need to use both pedals, kiri dan kanan. Sama juga Christianity, teori sama praktek harus. Dan this we cannot find better time to practice Christianity, to practice the Bible, to practice what we learn basically during these difficult times. But the key is menurut saya, saudara-saudara, whatever we do, whatever service we do to others, whatever we do during these difficult times, the motivating factor should be the love of Christ. Jadi motivasi utama kita dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan
apapun ya, khususnya di masa-masa isolation, lockdown dan sebagainya yang kita sedang alami sekarang ini, motivasi utama adalah the love of Christ. Seperti yang kita baca dalam 2 Corinthians 5:14-15, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. For the love of Christ compels us, ya. Kalau bahasa Indonesianya dibilang sebab kasih Kristus yang menguasai kami. For the love of Christ compels. Ini kata compels ini, saudara-saudara, menarik. Kalau di King James dia pakai istilah compels, ya. Kalau di Revised Standard Version (RSV) dia pakai istilah controls us. For the love of Christ controls us. Kalau kita pakai terjemahan Amplified Bible, dia malah tekankan double, 2. For the love of Christ controls and compels us. Ini kata yang menarik sekali, ya. Oh, by the way, slogan For the love of Christ compels us ini, ayat ini dijadikan slogan oleh AY, ya, oleh Adventist Youth. Buat Anda yang involved dengan Adventist Youth, involved dengan Pathfinder, Adventure, Mas Riyad pasti sudah pernah dengar ini, yang dijadikan slogan atau semboyan moto dari Adventist Youth. Bahwa di sini dibilang compels. Apa ini pengertian compels ini? Menguasai kami. Kalau cuman sekedar baca pengertian compels, seolah-olah ini kata yang konotasinya agak negatif, ya, kayak seolah-olah kayak terpaksa gitu. Well, I have nothing else. Kayak kita terpaksa. Kalau saya coba iseng-iseng baca dictionary, dibilang sinonim dari compel ini katanya adalah to twist one arm. Jadi kayak harus dipiting dulu. Oh iya baru bikin gitu, ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang dimaksud oleh pengertian compels ini. Kalau kita baca bahasa Greka, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, pengertian dari compels ini katanya it means to powerfully urge along a line of conduct. Jadi kalau ada translation lain, kalau nggak salah kayak some translation put the love of Christ urge us, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah urge dalam arti bukan paksaan, saudara-saudara. Yang dimaksud di sini adalah Rasul Paulus ketika dia menuliskan kata compels ini, the love of Christ compels, adalah dia bilang it's an impulse, it's not involving force. Jadi bukan paksaan, tapi itu impulse that is so great that it evokes a strong intellectual and emotional inclination to respond appropriately. Jadi kayak itu jadi sesuatu yang otomatis gitu. Kita bereaksinya jadi otomatis, dan basically what Apostle Paul is trying to say, yang dia mau coba katakan di sini adalah buat dia kasih Kristus itu sangat luar biasa, sangat hebat, dan memotivasi Paulus untuk he cannot bring himself to respond in any other way, basically. It's as if he is driven. Jadi he is driven, he is compelled to do something, to keep telling others about the love of God, to act based on that, katanya. Jadi dibilang di sini as if in some sense Paul even might be saying that Christ's love, the love of Christ, literally control his choices. Ya, jadi katanya Christ's love has essentially taken Paul captive to do Christ's work on earth, no matter what Paul may have considered doing otherwise. Dengan kata lain, kasih Kristus itu yang kayak membuat Paulus ya udah nggak ya itu memang udah itu yang menuntun dia, itu yang membuat dia, dan biarpun Paulus berusaha membuat hal-hal yang lain, ya nggak bisa, dia udah otomatis keikut dan kebawa seperti
Kalau terjemahan bahasa Indonesia udah menguasai dia ya. Itulah yang menjadi drive dia istilahnya. Dan inilah balik lagi seperti saya bilang harus menjadi motivasi utama kita, saudara-saudara. Dalam buku True Education, halaman 185 paragraf ke-7, Ellen White dia mention tentang the love of Christ compels us ini ya. Dia bilang katanya begini. Jadi ketika kita sudah mempunyai love of Christ ya sebagai our motivation, dia bilang pay attention. Ini yang Ellen White tulis. Duty becomes a delight. Bayangkan saudara, duty becomes a delight. Jadi tugas itu menjadi sesuatu delight, jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi kesukaan. Itu duty padahal ya. Biasanya orang kalau duty aduh ogah-ogahan ya. Tapi once we have the love of Christ, duty becomes a delight and sacrifice becomes a pleasure. Bayangkan saudara-saudara. Jadi duty becomes a delight, sacrifice atau pengorbanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, pleasure, sesuatu kesenangan. To honor Christ, to become like Him, to work for Him is life's highest ambition and greatest joy. Saya baca sekali lagi. To honor Christ, to become like Him, to work for Him is life's highest ambition and greatest joy. Jadi, in other words, having the love of Christ is basically means that we have the mindset of Christ. Kita berpikirnya adalah menjadi berpikir seperti cara Kristus berpikir. Kita punya compassion. Dan lebih lanjut lagi, ini kita sudah mau tutup ya saudara-saudara. Di 2 Corinthians ini dikasih tahu dikasih tahu bahwa bagaimana atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan having love of Christ itu ya. Dibilang di sini, coba saya bacakan 2 Corinthians 5 ayat 15. Oke, ayat 15. And he died. Oke, saya baca dari ayat 14 ya. For the love of Christ compelled us, because we just that if one died for all, then all died. And he died for all. Ayat 15. That those who live should live no longer for themselves, but for him tanda huruf H besar or Jesus. Those who live should live no longer for themselves, for ourselves, but for him who died for them and rose again. Jadi basically, love of Christ compels us. If we have that, then we would no longer live for ourselves. We would live for Him. And basically is seperti yang Rasul Paulus bilang juga di Philippians 3 ayat 2 bahwa marilah kita melakukan sesuatu bukan karena kepentingan kita sendiri, tapi mengutamakan orang lain ya. Bahwa orang lain, kita harus menganggap orang lain itu lebih penting dari kita sendiri. Dan that's the key, saudara-saudara. That's the key. Whenever Christ has died for us, you know, and that should enable us to, apa katanya? Di sini ayat 15 dibilang, to live for Him. So we no longer live for ourselves. Kita bukan lagi menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi kita selalu memikirkan kepentingan orang lain, berusaha menyukakan hati Tuhan. Dan it should be, katanya apa? Di sini Ellen White bilang, it should be the life. Saya baca lagi ya. It should be the life's highest ambition, base and greatest joy. Artinya, when we reach to that level, when we reach to the level of having love of Christ, maka yang itulah akan menjadi greatest joy, itulah akan menjadi sukacita terbesar kita, bahwa goal kita atau our ultimate goal should be to become like Him, to work for Him, to honor Him, honor Jesus, and that is life's highest ambition and greatest joy, saudara-saudara.
In conclusion, sebagai kesimpulan, marilah kita, let us not neglect our civic and Christian duties, yeah, especially during these times. I believe each one of us have responsibilities, and when you're in a position of leadership, which is I believe most of us are. Kita kadang-kadang pikir leadership itu harus ada jabatan di gereja. No, leadership itu can be in even your own family. You're a leader in your own family. If you have like a leader brother or a leader sister, you're a leader of your if you're leader brother or your sister. If you have a position at church, you're ada pegang jabatan di gereja sebagai head department, then you're a leader. Leader is somebody who has a position and influence, and I believe all of us, or at least most of us, regardless of our titles, whether we were either at work or in church or whatever our position in society, we are all leaders. And then as leaders, seperti yang Martin Luther bilang, we have even bigger responsibilities. Marilah semoga dengan renungan yang singkat ini kita boleh dikuatkan, kita boleh menjadi saksi, kita boleh saling menguatkan satu dan lain, menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Share others, minister to others. Saya ingat minggu lalu sebagian dari rekan-rekan di gereja sudah menjalankan inisiatif untuk mengumpulkan dana, dan ada yang pergi belanja sembako, bagi-bagi ke anggota yang membutuhkan. Saya pikir itu inisiatif yang sangat baik. Marilah kita galakan itu, terus buat itu. Dan balik lagi, nggak semua orang mungkin bisa keluar, hanya ada sebagian orang yang bisa keluar. It's okay, as long as we do our responsibility berdasarkan apa yang kita bisa, ya, apa yang kita bisa. Let us remind everybody about the fact that we do have our blessed hope, ya, bahwa dunia mungkin saya yakin COVID ini eventually akan hilang, ya, saudara-saudara. Tapi it doesn't mean juga dunia akan getting better. As we know from the Bible, tidak akan semakin baik, tapi akan semakin bobrok. Tapi kita punya blessed hope. We do have our blessed hope that Christ will soon will soon return to take us home. Okay? Baiklah saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini, ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali lagi bagaimana kami mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada sesama, ya Bapa. Dan biarlah Tuhan boleh memberikan kami kemampuan untuk boleh tidak hanya untuk boleh menerima kasih Kristus tadi, boleh menjadikan kasih Kristus itu sebagai motivasi kami. Let us have the love of Christ, oh Lord, that compels us. Jadi biar ini menjadi motivasi utama kami dalam melayani sesama kami, ya Bapa. Kami orang-orang yang tidak sempurna, kami orang-orang yang lemah iman, kurang percaya. Tuhan boleh berikan kami kekuatan, ya Bapa. Dan juga biarlah Tuhan boleh bersama dengan mereka yang terkena imbas dari COVID-19 ini, baik mereka yang sedang sakit atau mungkin yang sedang mengalami recovery. Kiranya Tuhan terus menjamah dan memberikan kesembuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan bagi tenaga medis yang bekerja di front line, ya Bapa. Berikan mereka ketentraman, ketenangan, dan kebijaksanaan, dan akal budi dalam merawat pasien-pasien. Berkati para ilmuwan yang mungkin sedang merancang obat-obat yang nanti bisa dipakai untuk pasien-pasien COVID-19 ini, ya Bapak. Berkati kami semua, orang-orang yang terimbas mungkin secara ekonomi, yang saat ini tidak lagi bisa bekerja dengan normal, yang penghasilannya terganggu atau berkurang. Kiranya Tuhan juga
mau mengulurkan kasih-Mu ya Bapa kepada mereka, supaya mereka juga boleh diberikan berkecupan. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan untuk segenap janji Tuhan yang boleh menguatkan kami. Kami mau bawa semua ini seraya mengucapkan meminta ampun segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, thank you all for watching. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Thank you again. Happy Sabbath. God bless.